Konnichiwa. Watashi wa tege desang kurasuno sutrayadi des. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi bab 6, 7 dan 8. Mulai dari bab 6 dulu. Bab 6 poin A. Poin A, rumusnya kata benda objek O, kemudian kata kerja. Nah, partikel O ini fungsinya untuk menggabungkan kata kerja aktif dengan kata benda atau objek. Contoh pola kalimatnya, nani yo tabemasu ka? Makan apa? Nah, jawabannya bisa pang o tabemasu, makan roti. Lanjut ke poin B. Poin B, rumusnya kata benda tempat, partikel D kata kerja. Partikel D di bab ini bisa diartikan di untuk menunjukkan suatu tempat aktivitas atau kegiatan. Contohnya, doko de tabemasu ka? Makan di mana? Bisa dijawab suatu tempat ya. Misal dai dokoro de tabemasu, makan di dapur. Lanjut ke poin C. Poin C ini merupakan suatu kalimat ajakan. Rumusnya kata kerja masenka. Masenka bisa diartikan maukah ya. Misal ikimas, pergi. Jadi ikimasenka, maukah pergi. Contoh pola kalimatnya, ishoni ikimasenka? Maukah pergi bersama? Bisa dijawab dengan hai, idesne. Iya, boleh. Itu untuk jawaban positif. Nah, untuk jawaban negatif, sumimasen, ima wa chotto. Maaf, sekarang tidak bisa, atau sekarang sibuk. Alasannya apa gitu. Lanjut ke poin D. Poin D ini merupakan suatu kalimat ajakan juga, sama seperti poin C tadi. Bedanya di poin D tidak ada unsur penolakan. Rumusnya kata kerja masyo, atau artinya mari, ayo, masyo. Misal ikimas, pergi, menjadi ikimasyo, ayo pergi. Contoh pola kalimatnya, ishoni kairimasyo, ayo pulang bersama. Nah, untuk jawabannya bisa kairimasyo atau so shimasyo. Kairimasyo artinya ayo pulang, so shimasyo itu ayo. Lanjut ke poin E. Poin E, rumusnya bisa nani mo, kata kerja negatif, maseng. Mo di sini artinya pun. Nah, nani bisa diganti dengan dare atau dokoe. Itu bebas. Contoh pola kalimatnya, kesa nani yo tabemashita ka? Tadi pagi makan apa? Jawabannya nani mo tabemasen deshita. Tidak makan apapun. Contoh lainnya, hasta dokoe ikimasu ka? Besok pergi kemana? Jawabannya dokoe mo ikimasen, tidak pergi kemanapun. Lanjut bab 7 poin A. Rumusnya kata benda, alat, partikel D, kata kerja. Partikel D di sini artinya menggunakan ya. Fungsinya untuk menyatakan alat yang digunakan. Contoh pola kalimatnya, nande tabemasu ka? Makan menggunakan apa? Jawabannya bisa hashide tabemasu, makan menggunakan sumpit. Lanjut ke poin B. Poin B ini ada dua rumus. Yang pertama, pemberi partikel wa, penerima partikel ni, objek partikel o, dan agemas. Agemas di sini diartikan memberi. Nah, partikel ni di sini artinya kepada. Contoh pola kalimatnya, tora sang wa dede sang ni
okaneo agemas. Saudara Tora memberi uang kepada saudara Dedek. Lanjut rumus poin B yang kedua. Rumusnya penerima partikel wa, pemberi partikel ni atau kara, objek partikel o, kemudian moraimas. Moraimas ini artinya menerima. Nah, partikel ni di sini artinya dari, sama dengan kara, dari. Contoh pola kalimatnya: Dede sangwa tora sangni okaneo moraimas. Saudara Dede menerima uang dari saudara Tora. Lanjut poin C. Poin C rumusnya pemberi wa, watashi ni, objek partikel o, kuremas. Nah, untuk watashi ni ini opsional, bisa dibawa atau tidak. Untuk kuremas artinya memberikan, memberi kepada saya. Penggunaan kuremas hanya untuk kepada saya atau orang-orang yang terdekat dengan kita, misal orang tua, kakak atau adik. Contoh pola kalimatnya: Tora sangwa watashi no chichi ni okaneo kuremas. Saudara Tora memberikan uang kepada ayah saya. Nah, untuk watashi no bisa dihilangkan. Jadi misal Tora sangwa chichi ni okaneo kuremas, artinya Tora memberikan uang kepada ayah. Lanjut poin D. Poin D rumusnya pemberi partikel wa, orang yang ditunjuk partikel ni, objek partikel o, kata kerja. Partikel ni di sini bisa diartikan kepada. Contoh pola kalimatnya: Agus sangwa Dede sangni tegamio okurimas. Saudara Agus mengirim surat kepada saudara Dede. Lanjut poin E. Poin E di sini rumusnya mau, kata kerja masta. Mau di sini artinya telah atau sudah. Karena di sini telah atau sudah, jadi kata kerjanya dilampaukan, masta. Contoh pola kalimatnya: Mau tabe mastaka, sudah makan. Nah, untuk jawabannya hai mau tabe masta, ya sudah makan. Jawabannya untuk positif yang tadi. Untuk negatif bisa iye madades, tidak, belum. Lanjut bab 8. Bab 8 kita belajar tentang kata sifat. Digunakan sebagai predikat atau keterangan, bisa juga untuk menerangkan suatu kata benda. Langsung ke poin A. Poin A rumusnya kata benda, partikel wa, kata sifat na, kemudian des. Untuk kata sifat na, jika dimasukkan ke pola kalimat, na-nya hilang. Contohnya Chisowa Benri des. Benri ini awal mulanya Benrina, kata sifat na. Jadi Chisowa Benri des, kamus praktis. Kemudian lanjut ke poin B. Poin B rumusnya kata benda wa, kata sifat na, dewa arimaseng. Poin B merupakan kalimat negatif dari poin A tadi. Rumusnya sama seperti poin A, kata sifat na, nanya hilang. Contoh pola kalimatnya: Chisowa Benri dewa arimaseng, kamus tidak praktis. Lanjut ke poin C. Poin C rumusnya kata benda, partikel wa, kata sifat i, des. Nah, untuk kata sifat i sendiri itu i-nya tidak hilang.
karena positif. Contoh pola kalimatnya, heawa semai des, kamar sempit. Lanjut ke poin D. Poin D ini merupakan kalimat negatif dari poin C tadi. Rumusnya kata benda, partikel wa, kata sifat i, kunai des. Nah, untuk kalimat negatif dari kata sifat i ini di belakangnya kunai, kemudian menghilangkan kata i nya. Contoh pola kalimatnya, heawa sema kunai des. Sema ini awal mula dari semai, kata sifat i nya hilang. Heawa sema kunai des, yang artinya kamar tidak sempit. Lanjut ke poin E. Poin E ini ada totemo dan amari. Totemo artinya sangat, amari artinya tidak begitu. Untuk totemo itu diikuti dengan bentuk positif, kalau amari diikuti bentuk negatif. Contoh pola kalimatnya, kuda monowa totemo oishi des. Buah sangat enak. Untuk contoh yang kedua, watashi wa amari genki dewa arimasen. Saya tidak begitu sehat. Oke, lanjut poin F. Di poin F rumusnya kata benda, partikel wa, do desu ka, yang artinya bagaimana. Contohnya, jishu wa do desu ka, praktek bagaimana. Jawabannya taiheng desu, sulit. Lanjut poin G. Poin G rumusnya kata sifat na tambah kata benda. Nah, untuk kata sifat na di sini apabila diikuti kata benda itu akhiran na-nya tidak hilang. Contohnya, shizuka na kyoshitsu desu, kelas yang sepi. Lanjut poin H. Poin H rumusnya sama seperti poin G, bedanya menggunakan kata sifat i. Rumusnya kata sifat i tambah kata benda. Contohnya, furui yoru desu, malam yang lama. Kemudian poin I. Poin I ini merupakan bentuk kalimat tanya untuk menanyakan gambaran orang atau suatu kota atau benda. Donna, yang artinya yang bagaimana. Contohnya, Tora sangwa donna hito desu ka? Saudara Tora orang yang bagaimana? Nah, bisa dijawab jouzuna hito desu, orang yang pandai. Atau contoh lain juga menggunakan atau menanyakan suatu benda. Ringo wa donna kudamono desu ka? Apel buah yang bagaimana? Jawabannya amai kudamono desu, buah yang manis. Atau contoh lain menanyakan suatu kota. Indoramayu wa donna machi desu ka? Indoramayu, kota yang bagaimana? Jawabannya Niigayakana machi desu, kota yang ramai. Lanjut ke poin C. Poin C rumusnya kata benda, partikel wa, dore desu ka. Nah, di poin C ini untuk menanyakan kata benda yang mana gitu. Dore artinya yang mana. Contohnya, Tora sang no kuruma wa dore desu ka? Mobil saudara Tora yang mana? Jawabannya menggunakan kata tunjuk ya. Ano kuroi kuruma desu. Itu mobil yang warna hitam. Itu yang bisa saya jelaskan dari bab 6, 7, dan 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Domo arigatou gozaimasu. Shitsuresimasu.